kita nyalakan, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap. Dua lilin kita nyalakan, menyinari hati sedih di tengah-tengah kegelapan. Nur iman tetap berseri. Tiga lilin kita nyalakan, karena kita pun mendengar Juru Selamat segera datang dan membawa damai berseri. Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bergabung di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga Minggu 17 Desember 2023. Wow, tak terasa ya adik-adik, tadi kita sudah menyalakan berapa lilin? Iya betul, 3 lilin. Bahwa penantian kita sudah semakin dekat dengan Natal. Saat ini kita ada di Minggu Advent yang ketiga. Yuk sebelum kita lanjut, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh masuk di dalam Minggu ketiga Advent. Saat ini kami mau memuji Tuhan, mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini adik-adik selain ditemani oleh Kak Lina dari GKI Cijuk, ada Kak Elisa dari GKJ Jakarta. Wah, adik-adik, ada keajaiban Natal. Keajaiban Natal itu bukan soal baju baru, sepatu baru, tetapi tentang bayi Yesus yang datang menyelamatkan seluruh umat manusia. Natal telah tiba, Natal telah tiba, bayi Kristus telah lahir. Natal telah tiba, Natal telah tiba, sukacita di hati. Ajaknya Natal, ajaknya Natal, bukan karena baju baru. Ajaknya Natal, ajaknya Natal, karena Yesus di hatiku. Natal telah tiba, Natal telah tiba, bayi Kristus telah lahir. Natal telah tiba, Natal telah tiba, sukacita di hati. Ajaknya Natal, ajaknya Natal, bukan karena baju baru. Ajaknya Natal, ajaknya Natal, karena Yesus di hatiku. Ajaknya Natal, ajaknya Natal, bukan karena baju baru.
hatiku. Adik-adik kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba bagi kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan bersama dengan Kak Elisa. Untuk itu kita mempersiapkan hati kita dan seluruh hidup kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita naikkan pujian Tuhan dengar doaku. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Hai, salam adik-adik. Apa kabar semua? Kak Elisa berharap kalian semua selalu sehat dan semangat. Hari ini adalah minggu ketiga Advent. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Itu sebabnya Kak Elisa mengenakan kostum ala orang Majus. Sekarang, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Sikapnya yang baik, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh kembali beribadah secara online bersama Bina Warga. Hari ini adalah pekan Advent yang ketiga. Sebentar kami akan menyambut dan merayakan serta mengenang kembali kelahiran Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dan juga Kak Elisa yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Urapi kami supaya telinga, mata, hati, dan pikiran kami boleh mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahukah kalian bahwa setiap kali kita membaca firman Tuhan, ada banyak sekali kisah-kisah
dari tokoh di dalam Alkitab yang dapat kita teladani. Hari ini kita akan belajar dari tokoh yang luar biasa dengan Natal, yakni tokoh orang Majus. Kalian tahu, kisah Natal adalah kisah yang bercerita tentang kelahiran Yesus Kristus, sekaligus menjadi salah satu kisah terpenting di dalam Alkitab. Dan jika kita membaca Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12, kita dapat membaca di sana bahwa kitab Matius bercerita tentang sekelompok orang Majus atau disebut juga orang bijak. Orang-orang Majus ini melakukan perjalanan dari tempat yang sangat jauh untuk melihat Yesus. Pertanyaan kakak adalah, bagaimana orang Majus mengetahui bahwa Yesus Sang Mesias akan datang? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Iya, betul sekali. Orang-orang Majus mempelajari firman Allah di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan mengetahui tentang nubuatan para nabi. Lalu, petunjuk apa yang digunakan orang Majus untuk menemukan Yesus? Wah, pinter sekali. Jawabannya adalah bintang. Jadi, orang-orang Majus melakukan segala yang bisa dilakukan untuk menemukan Yesus. Walaupun mereka harus berjalan dengan naik unta. Ya, dengan kendaraan yang seperti itu. Belum ada pesawat terbang. Jadi mereka berjalan darat dalam waktu yang lama sekali. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap tekun di dalam pencariannya untuk bisa menemukan Yesus Sang Mesias. Dan ketika mereka menemukannya, mereka mempersembahkan hartanya, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Lalu, apa pelajaran yang dapat kita petik hari ini? Pelajarannya adalah 1. Percaya kepada Tuhan dalam perjalanan. Kita dapat membacanya dalam Matius 2 ayat 9 sampai 11. Orang Majus melihat bintang dan mereka tahu bahwa bintang itu istimewa. Maka mereka mengikutinya walaupun dalam waktu yang sangat lama. Mereka tidak tahu kemana bintang itu akan membawa mereka. Sampai di mana. Akhirnya mereka mengikutinya dengan iman dan percaya bahwa Tuhan mengutus, maka Tuhan akan menuntun mereka. Sampai akhirnya mereka menemukan bayi Yesus. Pelajaran yang kedua, Tuhan memanggil dan mengutus siapapun. Seringkali kita ketika Tuhan memanggil kita, kita tidak merespon, kita tidak menanggapi. Tetapi orang Majus menanggapi. Jadi, kita harus seperti itu. Ketika Tuhan memanggil dan Tuhan mengutus,
maka kita harus percaya Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan membimbing kita. Tugas kita adalah percaya dan mengambil langkah pertama, karena Tuhan memanggil, Tuhan pula yang menyertai kita dalam perjalanan kita. Kita harus percaya Tuhan tidak pernah menyesatkan kita. Jadi, kalau kakak guru sekolah minggu mengutus adik-adik untuk tampil di peringatan, di perayaan Natal nanti, kalian mau tidak? Mau ya? Kita harus mau tampil baca puisi, menyanyi, bermain drama. Kita harus siap karena percaya Tuhan menyertai kita. Seperti orang Majus yang diutus untuk mengikuti bintang sampai akhirnya menemukan juru selamat. Mereka gembira dan mereka tidak menyerah. Maka ketika Tuhan mengutus kita melalui orang tua, guru, atau siapapun, kita juga harus percaya bahwa Tuhan memimpin dan menyertai kita. Amin. Sebelum menutup di dalam doa, yuk kita sama-sama ucapkan dengan keras ayat emas kita yang diambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 12b. Lalu firman-Nya, ini tanda bagimu bahwa Aku yang mengutus engkau. Amin. Nah, firman Tuhan kita hari ini sudah selesai. Kita akan mengakhirinya di dalam doa. Yuk, semuanya sikap yang baik. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau belajar seperti orang Majus. Ketika Tuhan mengutus, ketika Tuhan memanggil, maka kami mau menanggapinya. Kami mau melakukannya. Karena kami percaya ketika Tuhan mengutus, maka Tuhanlah menyertai kami. Tuhanlah yang memimpin kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, terima kasih untuk selalu rajin beribadah online bersama Bina Warga. Selamat merayakan Natal. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Wah, adik-adik lihat di rumah sudah ada pohon Natal,
Sudah ada kue-kue, sudah ada baju baru mungkin, sepatu baru. Wah, banyak ya hal yang berkaitan dengan Natal. Tapi yang terpenting dari semuanya bahwa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan untuk cinta Tuhan di dalam hidup kita. Sebagai ungkapan syukurnya, kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa adik-adik masukkan dalam amplop persembahan, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja. Atau bisa adik-adik bawa amplopnya ketika adik-adik pergi sekolah minggu. Masukkan dalam kantong persembahan. Atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik biasanya beribadah. Yuk adik-adik, kita naikkan pujian Aku Bawa dan Berikan Persembahanku dengan Sukacita. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahannya di dalam doa dan kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh beribadah melalui YouTube Bina Warga. Terima kasih kalau kami boleh memuji Tuhan, boleh belajar kebenaran firman Tuhan, dan saat ini mengumpulkan persembahan. Biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keluarga yang Tuhan berikan, keluarga yang saling mengasihi. Dan terima kasih juga kalau kami sudah mulai libur sekolah. Biarlah kami boleh memanfaatkan libur Natal kami dengan sebaik-baiknya. Dan kami boleh memaknai Natal tahun ini dengan sebuah ungkapan syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk seluruh gereja yang ada di Indonesia dan dunia. Tuhan berkati supaya semua gereja boleh mempersiapkan Natal bukan sebagai pesta pora, tetapi bagaimana Natal memaknai Kristus yang lahir menjadi juru selamat manusia. Dan Tuhan memberikan keamanan, kedamaian, ketentraman, sukacita bagi seluruh umat manusia. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati supaya Pak Presiden Jokowi boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Juga seluruh stafnya dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah. Kami berdoa juga untuk pemilu tahun 2024 supaya Tuhan berkati kondisi dalam keadaan aman, tentram, damai, dan sejahtera. Terima kasih juga Tuhan untuk Bina Warga, untuk Kak Hendra sebagai direktur. Tuhan berkati di dalam mengembangkan Bina Warga. Kami berdoa untuk seluruh tim guru sekolah minggu Bina Warga supaya kami terus boleh melayani dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan untuk cinta Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi Kak Elisa sudah mengajarkan kepada kita dengan tema Tuhan mengutus. Ya, Tuhan mengutus orang Majus dari jauh untuk melihat bayi Yesus dengan bintang. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini juga diutus untuk pergi menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Enggak cuma di mulut kita bicara tentang kasih,
kita tapi menyatakannya dengan sungguh-sungguh sama teman, kita akur, kita menolong teman yang mengalami kesulitan dalam belajar, bukan kasih contekan, tapi mengajarkan. Kemudian ada teman yang berkelahi, yuk kita bikin mereka berbaikan. Tuhan mengutus kita kemanapun kita ada, supaya boleh menjadi berkat, supaya anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dan di dalam masa penantian ini, kita juga mau menyampaikan tentang Kristus yang lahir sebagai juru selamat manusia. Hai, siarkan di gunung, di bukit, dan di mana juga tentang lahirnya Yesus Kristus. Siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga dan pita menggegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Terberinding. Hai, siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Adik-adik kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Elisa, Kak Fani, Kak Hendra, kami akan berpisah dengan adik-adik. Selamat mempersiapkan Natal dan selamat memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.